Rumah itu memang rumah yang kuno, ya matanya lebih melotot begini terus kuat kaku gitu. Pokoknya saya minta kamu pergi dari rumah ini gitu. Kalau tidak anak ini saya bawa. Tertutup semua pintu-pintu tertutup, kok tahu-tahu di situ loh itu ada ular kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Retno Sutarto dalam Jagongan Mistis. Teman-teman semuanya, kali ini saya masih berada di Kota Ponorogo, yaitu kota kelahiran saya. Dan untuk Jagongan Mistis ini sengaja saya menghadirkan Mbak Yu saya, Ibu Endang Sutarti. Beliau ini seorang guru dan sekarang ini sudah pensiun ya, iya. Mbak Endang. Dan Mbak Yu saya ini adalah Mbak Yu nomor 2. Dari semuanya itu 13 bersaudara dan saya nomor 13. Ini Mbak Yu saya nomor 2. Jadi saya seperti anaknya gitu. Nah, kebetulan karena ada kegiatan di Ponorogo, jadi saya sekalian membuat konten YouTube di kota ini dan saya ingin berbagi cerita, sharing dengan Mbak Yu saya yang mungkin nantinya ceritanya itu bisa disampaikan ke teman-teman karena memang ini masih berkaitan dengan omah joglo atau rumah dari orang tua kami yang berada di kota Ponorogo ini. Dan beliau ini memang banyak sekali memiliki pengalaman dan juga mengalami sesuatu peristiwa-peristiwa yang di luar nalar di rumah tersebut. Assalamualaikum Mbak Endang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Maaf ya Mbak ngerepotin waktunya. Enggak apa-apa. Oke Mbak Endang. Saya dulu waktu masih kita satu rumah, iya. Terus kita sering bertemu Mbak Endang kan sering bercerita atau pernah bercerita tentang suatu kejadian yang ada di rumah Ponorogo. Yang saya ingat itu adalah yang ada di Sentongan. Iya. Jadi seperti lukisan perempuan. Nah, itu ceritanya gimana tuh Mbak? Begini, pada waktu itu saya masih SD ya, kira-kira masih usia 10 tahun. Jadi kira-kira pada tahun 58 ya. Rumah itu memang rumah yang kuno dan ada kamar-kamar, ada bomo, ada kamar-kamar disekat-sekat gitu. Jadi ada sentong ke tengah, ada sentong kanan kiri gitu ya. Nah itu yang biasa yang menyimpan buah-buahan karena dulu juga banyak seperti mangga, pisang dan lain sebagainya. Kalau pas pada waktu panen itu mesti disimpan di situ. Nah siapapun itu, ya. Kalau mau ambil silahkan, jadi boleh saja. Nah pada waktu itu sebetulnya waktunya itu siang hari, jadi tidak malam sebetulnya siang. Itu tapi sepi, sunyi, tidak ada orang sama sekali di ruangan besar itu, tidak ada orang sama sekali. Nah, saya mau ambil pisang pada waktu itu, saya masuk ke dalam ruang tengah yang itu. Nah, terus saya buka, ada selambunya gitu ya, ada selambunya, korden. Selambunya itu saya buka begini, terus saya ambil. Terus kemudian dibalik tempat tidur yang zaman kuno itu, tempat tidur kantil apa-apa itu ya, itu di temboknya itu ada seorang wanita, tapi bukan orang Jawa, seperti Belanda. Noni Belanda. Besar, cantik, rambutnya ikal, ya merah gitu rambutnya. Pirang ya. Terus melihat ke saya, dia tersenyum gitu dengan saya. Terus saya ya juga nggak begitu, tadinya nggak begitu ngeh itu siapa. Kemudian setelah saya ambil pisang, saya
keluar dari itu. Tapi di dalam perjalanan saya keluar, saya berpikir, itu tadi siapa orang yang ada di gambar itu? Nah, saya kembali lagi, masuk lagi, ingin melihat gambar itu lagi. Terus saya buka, kok enggak ada? Kok cuma tembok aja, enggak ada apa-apanya. Akhirnya saya lari ketakutan. Terus inilah, jadi sampai sekarang pun masih ingat wajahnya, gambarnya itu masih betul terlihat jelas gitu, cantik gitu, ya. Tapi nggak ada. Ya, itu yang pertama. Oke, baik Mbak Endang. Nah, ketika Mbak Endang cerita soal lukisan Noni Belanda ya, seolah-olah itu kayak lukisan perempuan Noni Belanda. Nah, saya jadi ingat Mbak, beberapa waktu lalu, entah kira-kira berapa bulan yang lalu, waktu saya di Jakarta itu ketemu dengan Freddy. Oh ya, iya. Freddy Amin itu ponakan saya yang ada di Jakarta. Nah, itu juga bercerita waktu kecil. Itu kan dia dulu di rumah itu kan di kamar yang sebelah timur ya, sebelah timur. Nah, itu kan ada jendelanya tuh. Jendelanya kan kalau jendela rumah zaman dulu itu kan tinggi terus lebar gitu loh. Jadi sebetulnya kayak pintu, tapi itu sebetulnya jendela. Nah, dia itu melihat di jendela itu, kayak jendelanya agak kebuka itu, di situ dia melihat dua orang laki perempuan Mbak, tapi itu Belanda. Yang satu Noni Belanda, yang satu ya orang Belanda gitu. Cuman karena waktu itu dia masih kecil, Freddy juga itu siapa sih gitu, memandang kayak dua orang itu siapa juga dia nggak istilahnya itu nggak kepikir gitu loh, karena masih kecil jadi ya dia diem aja gitu. Nah jadi apa mungkin dulu sebelum rumah itu dibangun itu mungkin pernah ada Belanda di situ. Iya, bisa juga mungkin makam kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu gitu. Pada waktu itu. Iya. Artinya kan hampir sama. Oke. Itu kan ya sudah kejadiannya udah lama banget. Iya. Nah, ini satu kisah tentang lukisan Noni Belanda. Nah, Mbak Endang ada lagi nggak cerita yang lain selain itu, Mbak? Ada, yaitu suara. Jadi saya sepertinya pada waktu malam hari, tapi kejadiannya itu malam. Malah saya bersama dengan kakak saya, Mbak Ani ya, itu belajar karena mau ada ulangan ya di sekolah sampai malam. Nah, terus setelah itu kan terdengar ada truk yang datang, terus ada suara-suara untuk menurunkan kayu karena si mbah dulu, nenek dulu tuh jualan kayu jati yang gelondongan yang didatangkan dari Saraban, dari mana-mana, dari gitu luar kan kota. Datang. Nah itu ada suara itu jelas sekali di tempat halaman rumah itu ada suara truk, ada banyak orang yang menurunkan kayu-kayu itu, ayo geruduk, ayo gitu ada suara linggis yang berbenturan yang ada itu jelas banget, rame gitu, rame banget lah. Terus saya dengan Mbak Ani gini, Mbak itu ada kayunya malam-malam datang ya, kita ada temennya ya, malah senang kita, jadi karena dia tidak sendiri, rame. Terus malah justru di samping rumah itu terdengar ada orang seperti pipis kerucuk gitu. Itu tukangnya itu tuh pipis di situ. Aku ya malah gitu lah. Terus akhirnya ya sudah, terus akhirnya kita selesai ya sampai malam hari kita sudah selesai belajar. Akhirnya saya sama Ani tidur. Terus paginya kan ada yang mengurus itu, tukang mengurus kayu-kayu itu namanya Mbah Giyah gitu ya, Mbah Giyah. Saya terus tanya, Mbah, tadi malam ada kayu datang ya? Enggak ada. Suaranya jelas kok, ramai sekali kok enggak ada gimana? Saya kan gitu. Nah, coba sekarang kalau pas ada tadi malam itu datang, pasti kayu-kayu itu masih bertumpuk-tumpuk berserakan di halaman itu, belum tertata. Kalau memang tadi malam itu ada yang datang gitu. Coba sekarang lihat kamu ke halaman,
Terus saya kemudian lari ke halaman. Loh, iya betul, ndak ada, rapi semuanya. Jadi ndak ada Kosong ya? tumpuan kayu apa-apa lah. Lah tadi malam itu siapa, suara apa gitu kan. Itu jelas banget dan yang mendengar itu tidak hanya saya sendiri, Mbak Ani juga. Jadi Mbak berdua Ani, ya. Berdua dengan Mbak Ani. Itu yang kejadian di rumah itu tuh. Ya. Betul-betul masih teringat sampai sekarang ini. Dan Mbak Ani itu sebenarnya Mbak Ani itu Mbak Yunya Mbak Endang, jadi kakak saya yang nomor 1, yang kedua adalah Mbak Endang nomor ini. 2. Terus kebetulan Mbak Ani sudah meninggal Ya. ya. Jadi umpama beliaunya masih ada itu bisa kita ajak ngobrol bareng beliaunya itu. Iya. Oke. Terus juga rumah itu ternyata karena ya juga rumahnya orang yang sudah ya zaman dulu ya udah kuno, pasti ada dipageri lah istilahnya. Ya, dipageri supaya aman atau apa kita juga nggak tahu. Nah, saya tahunya kalau rumah di kita itu ada yang ini, yang mageri itu setelah saya itu menikah, saya itu ngajar karena guru di SMP 1 Jetis. Terus saya cari kontrakan rumah yang dekat sekolahan. Jadi saya enggak di rumah Eyang, tapi saya harus kontrak di Jetis karena harus mengajar di situ. Lah kebetulan rumah yang saya kontrak itu juga rumah kuno, rumah zaman Belanda modelnya apa itu rumah zaman dulu. Itu yang di Jetis itu ya, saya pernah kesana itu ya. Nah, saya tuh sudah punya anak 3 pada waktu itu, masih kecil-kecil ya, masih TK aja, terus lalu dengan pembantunya itu 2, saya dan suami, dan yang punya rumah itu sudah tua sekali, yang mantri. Nah, terus anak-anaknya jauh semua, jadi yang mantri itu di rumah itu sendiri, tidak ada temennya. Nah, terus saya disuruh menempati itu malah justru enggak ngontrak, disuruh nemani eyang itu. Jadi saya senang sekali anak-anaknya, saya di situ, yang ibunya ada yang menemani. Nah, tapi setelah kira-kira berjalan hampir 2 tahun ya, itu pembantu saya yang perempuan, yang kecil, namanya Lami, itu satu sore mau maghrib gitu ya, itu menangis nggak mau masuk rumah. Nggak mau masuk rumah itu. Jadi nggak mau masuk rumah lah, sama Mbok Sam yang pembantu saya yang agak tua, itu dipaksa mau dari depan, nggak mau, kembali lagi takut gitu. Terus dari belakang, di pintu belakang samping kan ada, itu juga nggak mau, kembali lagi takut. Akhirnya karena sudah maghrib, udah dipaksa untuk masuk ke dalam rumah. Nah, setelah dipaksa di dalam rumah itu sepertinya yang ini kemasukan, jadi kerasukan ya, kerasukan apa itu jin atau apa ya, orang yang ditakuti itu tadi masuk ke dia. Akhirnya anak itu seperti ya matanya lebih melotot begini, terus kuat kaku gitu. Anaknya itu akhirnya nah itu kok seperti ini kenapa? Terus dia ngomongnya udah berbeda, suaranya udah enggak seperti anak ini tadi. Terus suami saya masih ada pada waktu itu. Terus kamu itu siapa? Saya rumah menunggu rumah ini. Gitu. Terus yang menunggu rumah yang di Jetis itu ya. Yang pokoknya saya minta kamu pergi dari rumah ini, gitu. Kalau tidak, anak ini saya bawa. Jadi yang dirasuk itu tadi mau dibawa dia. Terus saya gini, ya jangan, ini anaknya orang kok dibawa, gimana? Aku tanggung jawabnya ke orang tuanya gimana? Nggak boleh gitu. Ternyata bangsa makhluk halus itu juga bisa diajak kompromi, diajak negosiasi lah istilahnya. Setelah itu dia gini, pokoknya kamu minta apapun itu enggak akan saya kasih gitu. Seagak beberapa waktu akhirnya dia itu mau pulang gitu. Pokoknya aku minta kamu pulang, kamu harus pergi dari rumah ini. Sekarang aku mau pulang dulu gitu. Tadi pamit. Dianya pamit. Pamit. Aku mau pulang dulu. Nah setelah itu sudah kamu pulang sana. Aku kan gitu. Bukakan pintu. Ngakon bukane pintu
pintu keluar kan. Wong tadi kamu datang enggak, aduh kok sini suruh buka nih, enggak mau. Aku ya gitu. Bukakan pintunya, aku mau pulang gitu. Terus? Ya udah sana pulang kamu. Aku Tapi yang dimaksud itu ya pintu biasa. Pintu rumah biasa. Pintu rumah, kan ada gitu rumah depan itu ada pintunya gitu. Tadi itu di ruangan tengah gini ya, terus depan kan ada pintu. Nah, dia mau keluar, dia mau pulang, terus suruh bukain pintunya depan itu. Dia mau, so tadi kamu datang kok nggak mau aku ya gitu kan. Terus akhirnya setelah dia itu keluar, anak itu jadi lemes plek gitu, nangis. Suaranya sudah berubah lagi, jadi tidak seperti keras gini enggak, jadi udah nangis gitu. Terus saya alhamdulillah dia sudah pulang. Lah besoknya pagi datang lagi. Jadi itu terjadi sampai beberapa hari. Sampai saya enggak bisa ngajar karena enggak berani ninggal anak ini. Nah nanti kalau dibawa gimana? Aku kan ya repot kan. Terus akhirnya karena beberapa hari begitu terus, akhirnya saya tanya ke orang yang pinter lah istilahnya itu, kejadian saya seperti ini tuh aku harus bagaimana? Maksudnya jangan supaya tidak mengganggu kerja saya dan suami saya. Akhirnya udah sekarang gini aja, ini anak ini bawalah keluar dari rumah itu. Nah, keluar dari rumah itu, lah keluar terus kemana? Aku mikir ke rumah Ponorogo, ke rumah bapak ibu itu ya. Di Ponorogo Jalan Sriwijaya itu. Akhirnya udah saya putuskan anak saya 3 yang masih kecil-kecil itu sama 2 orang pembantu saya bawa ke rumah ibu di Ponorogo. Tapi sore hari maghrib, setiap maghrib saya harus pulang ke Jetis karena tidak boleh ditinggal kosong kan rumah Jetis. Akhirnya setelah saya bawa gitu, saya kembali ke Jetis. Setiap saya masuk kamar, buka kamar saya gitu ada tikus. Tikus kecil itu jatuh dari atas. Gitu, pas plek gitu. Tapi ini kan plafon begini, kan nggak mungkin jatuhnya itu dari mana. Terus tikusnya itu kecil, matanya merah menyala. Si tikus itu tadi. Akhirnya keluar masuk ke kamar, begitu saya buka. Nah, suami saya itu orangnya kan keras ya. Pokoknya kamu berwujud hewan, kamu saya bunuh. Kan sudah ditutup pintu semua, ditutup dan dicari satu kamarnya diduduk itu enggak ketemu. Juga selain tikus itu juga ada ular. Ular yang ada di ruangan gitu. Padahal ruangannya kan tertutup semua, pintu-pintu tertutup. Kok tahu-tahu di situ di tengah itu ada ular yang melungker gitu, tapi kepalanya begini, kepalanya begini, mau matuk gitu dah. Loh, itu ada ular, itu ada ular. Akhirnya sudah, kalau kita aja, ditutupi semua pintu, udah enggak ada yang terbuka, dicari satu ruangan, cuma di satu ruangan, enggak ada ularnya itu, enggak ketemu, akhirnya enggak ketemu. Tapi sempat terlihat ya ular posisi jelas ularnya. Tapi katanya tetangga-tetangga rumah itu memang di situ sering ada ular tuh besar itu seperti ular naga itu dari berjalan tuh di belakang rumah gitu. Juga ada yang pernah lihat gitu, ada yang gitu. Nah, terus akhirnya setelah itu kejadian-kejadian itu saya dengan orang yang tadi yang orang tua yang memberi saran itu, akhirnya pokoknya kamu manti-manti jangan sampai anak ini si Lami yang itu tuh keluar dari rumah Ponorogo. Dari rumah Ponorogo. Lah pas di rumah Ponorogo dia itu cerita bahwa dia dipanggil. Dipanggil dari luar itu nggak tahu dari mana suara itu, Lami ke sini. Lah kan kita sudah tahu kalau nggak boleh keluar dari cempuri rumah itu udah nggak boleh, berarti orang makhluk halus pun kalau itu rumah itu dipagari itu nggak bisa masuk ke lokasi rumah itu. Jadi tahu saya bahwa rumah di Ponorogo, rumah Bapak Ibu Eyang itu ada pagernya, jadi tidak sembarang bisa masuk ke situ. Akhirnya setelah beberapa
hari, ya beberapa hari seperti itu, lama-lama ya hilang ya, kan nggak ganggu lagi ya. nggak akan ganggu lagi. Terus si Lami saya tanya, sebetulnya kamu takut itu ada apa? Ada orang tua rambutnya itu panjang terus merah rambutnya, sehingga dia takut untuk masuk ke dalam rumah pas ada waktu dijedis itu. Akhirnya gitu. Jadi anunya kaitannya dengan rumah Ponorogo, kalau ada yang dipagari, ada yang mau masuk itu tidak bisa. Itu tahu saya ya setelah kejadian itu. Sebelumnya ya juga nggak tahu, hanya kejadian-kejadian aneh aja yang kadang-kadang ada suara, ada ini itu dan lain sebagainya. Itu mengenai rumah di Jetis itu. Ya. Nah, terus pada saat Mbak Endang dengan keluarga mengalami kayak tikus yang jatuh setiap kali masuk, itu sampai berapa kali Mbak? Sampai tiap hari gitu? 3 kali. Terus seperti itu jatuhnya itu tempatnya sama. Jadi nggak kok di sana terus pindah di sini, enggak. Jadi tempat sebegitu saya buka pintu kamar, plek langsung jatuh ke belakang. Itu sampai 3 kali nggak salah. Ularnya satu kali. Tapi ketika bertanya kepada seseorang yang ya dibilang orang pintar gitu, beliaunya bilang apa Mbak? Ya, yang memang ada penunggu ya sebaiknya untuk keamanan kamu dengan keluarga udah pindah dari situ gitu. Karena memang katanya dia mau dipakai sendiri lah, jangan ada orang lain yang menghuni rumah itu kan, berarti. Ya. Terus yang sama Bu Mantri tadi, Bu Mantrinya gimana? Bu Mantrinya itu karena sudah sepuh, dibawa anaknya ke Probolinggo. Pada waktu kejadian itu Bu Mantrinya sudah enggak ada. Jadi saya di rumah itu sendiri. Akhirnya mungkin ya karena yang mantrinya sudah enggak ada di situ kan, yang punya. Terus ya itu tadi dia mau menguasai rumah itu, mungkin gitu. Karena pemiliknya udah nggak ada, sehingga gitu. Orang lain masuk dia nggak suka gitu ya. Akhirnya disuruh pergi lah. Terus saya juga bilangnya gini, iya aku mau keluar dari rumah, tapi aku beri waktu. Cari rumah itu juga tidak gampang, tidak mudah. Jadi harus ada waktu. Kamu jangan mengganggu saja terus. Gitu. Tetap saya akan pindah dari rumah ini. Akhirnya alhamdulillah saya juga bisa dapat rumah. Akhirnya saya pindah ke rumah di Jabung itu. Rumah di Jabung itu. Lah, ya nggak tahu ya. Saya itu kok selalu dapat rumah kuno-kuno gitu. Jadi rumah di Jabung itu juga rumah yang punya sudah ndak ada. Jadi ya hanya yang mengurus saja, dan rumah itu juga kosong lama. Rumahnya rumah bentuk kuno, ada anunya gini. Lah itu juga gini, kalau malam hari kalau saya di rumah Jabung itu di depan itu seperti suara orang jagongan ngomong-ngomong rame begitu. Dan saya itu kalau malam juga seneng karena ada temennya ya, seperti yang di rumah itu. Maksudnya di luar itu di halaman atau di halaman di samping rumah. Jadi kalau udah malam itu rame sekali seperti orang jagongan, orang ini. Tapi sebetulnya tuh enggak ada. Ya berarti bangsa lelembut ya yang jagongan di rumah itulah. Kejadian yang lebih mengerikan lagi, ini rumah zaman dulu itu kamar mandinya kan mesti di luar, di luar rumah gitu. Jadi agak masuk ke halaman belakang ke rumah. Lah di dekat kamar mandi itu ada pohon kelapanya gitu. Nah pembantu saya yang Mbok Sam yang tua itu biasanya kalau mandi mesti senangnya maghrib udah repet-repet itu baru mandi, terbawa tank gitu, kalau mandi. Akhirnya pada suatu sore dia mandi di situ, terus keluar dari kamar mandi itu karena ada kelapa ya, itu ada kelapa jatuh, blok gitu. Terus kelapa itu gelundung di bawah pot tanaman, karena saya juga ada tanaman di situ. Terus oleh Mbok Sam itu dicolokin, dilihatin toh, itu tadi keluarnya
kemana gitu ya. Jadi lah setelah dilihat dengan itu dicolok agak lebih jelas gitu, kok warnanya abu-abu, ada rambutnya. Jadi ini kelapa itu tadi ada rambutnya seruput-seruput gitu, abu-abu. Lah Mbok Sam takut ya, Kaget. lari kaget. Loh, kelapa kok ada rambutnya? Ya ini apa? Gitu kan. Terus akhirnya takut ke rumah, terus bilang aku gitu. Udah, anak-anak jangan diberitahu, nanti takut. Si anak-anak masih SD pada waktu saya udah mulai SD. Anak saya jadi enggak ada yang tahu, cuma aku sama Mbok Sam itu pembantu saya. Dan setelah itu, setelah mau akan dia mandi jam 4 itu siang itu sudah mandi dia. Jadi nggak berani sore lagi mandinya. Terus kalau mau pipis ke belakang, itu saya sama Mbok Sam itu terteran udah. Saling Mbok Sam mau pipis gitu. Ya saya yang anterin. Saya yang pipis, Mbok Sam yang anterin, enggak berani sendiri. Tapi ya alhamdulillah di sana tidak begitu lama ya, tapi ya berapa tahun kalau saya di sana. Lumayan itu sebetulnya. lama. Itu saya bisa membuat rumah yang di Ponorogo sini itu meskipun belum jadi, masih tanah, masih ditutup triplek, sudah saya tepati soalnya saya ketakutan ada selalu diganggu-ganggu seperti itu. Udah pokoknya bisa untuk ngiyup, ndak kudanan, ndak kepanasan, udah dipakai aja rumahnya. Ceritanya ya Allah, aku kan jadi banyak seperti itulah ya. Mungkin karena ya saya percayalah pada makhluk halus itu memang ada, itu ciptaan Allah. Hanya saja saya hanya kalau satu rumah itu ada, ya udahlah kita sama-sama menempati asalkan tidak saling mengganggu. Betul. Gitu aja. Kalau saya anunya di situ aja. Dengan adanya kejadian-kejadian yang saya alami itu, akhirnya saya bertekad dengan suami untuk bisa membuat rumah sendiri. Alhamdulillah saya dapat tanah di Ponorogo, terus kita bangun, tapi ya jangan karena kondisi sebagai guru dan pegawai yang rendah aja, ya tidak bisa langsung jadi. Yang penting bisa dibangun untuk fondasinya, temboknya, yang lain-lainnya, gentengnya, terus yang lainnya masih triplek, masih belum ada keramiknya, itu langsung saya tempati supaya saya segera terhindar dari hal-hal yang gangguan-gangguan semacam itu. Jadi ceritanya lah itulah, itu kira-kira tahun 81, 82 saya pindah dari Jabung ke Ponorogo, itu menempati rumah itu. Jadi berarti itu saya udah kelas 6 SD ya Mbak, saya ingat 80 ke atas SD, itu masuk SMP kan, terus Bapak pindah Jogja itu kan, Bapak pindah Jogja itu. Iya, jadi ya itulah cerita-cerita mengenai masalah rumah yang selalu ada yang menunggunya ya. Kita sebetulnya ya nggak anu lah itu. Nah, pokoknya yang penting kita itu sama-sama menempati tempat itu, tidak saling mengganggu, itu insya Allah kita selalu dilindungi. Meskipun sebetulnya juga agak ngeri-ngeri kejadian-kejadian seperti itu. Tentunya masih banyak cerita-cerita yang lainnya lah di sekolahan, yang masih saya pas raker di Hotel Purnama Malang, pada waktu saya nganter teman di itu pakai Vespa yang mati sendiri mesinnya, gitu tuh. Stop Mbak Endang, jangan diterusin itu. Nanti untuk nextnya, biar tambah penasaran teman-teman yang ada di luar sana. Nah, mungkin cerita dari Mbak Yusaya, Bu Endang ini mengenai kisahnya yang ada di rumah Bapak Ibu di Ponorogo atau rumahnya Eyang ya. Kemudian 2 kali pindah rumah di menyewa gitu juga tetap sama mengalami hal-hal yang di luar nalar. Artinya selalu dihantui dengan peristiwa-peristiwa yang sangat kadang-kadang menakutkan, kadang-kadang juga membutuhkan suatu ekstra
hati-hati ya Mbak, karena makhluk halus baik jin ataupun sebangsanya itu ya kadang ada yang baik, ada juga yang jahat. Sama seperti manusia juga, mereka karena punya kehidupan sendiri, punya alam sendiri, mereka juga kadang-kadang memiliki rasa ya ingin menguasai, kadang-kadang seperti itu, dan dia juga nggak mau diremehkan. Nah teman-teman, ini tadi beberapa cerita yang disampaikan oleh Bu Endang. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran hidup untuk kita semuanya. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih ya Mbak Endang udah berbagi cerita di Jagongan Mistis. Nah teman-teman, jangan lupa untuk selalu dukung channel Retno Sutarto. Semoga ini menjadi amal baik kalian semuanya, dan semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dan keberkahan dalam kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selalu subscribe yang belum subscribe, kemudian komen yang positif, share ke teman-teman kalian semua agar saya bisa terus menyajikan jagongan mistis yang menarik lainnya. Baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada ucapan yang tidak berkenan, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.